Selamat pagi, selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan iman kita. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Christina Manginte MTH. Untuk memulai ibadah kita, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 sampai 3. Muliakanlah Tuhan Allah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Itu Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan demikian. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, bersama kita kembali mendengarkan ke-10 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu. Jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mazmur 24, baik bumi maupun isinya. Marilah jemaat Tuhan bersama kita membuka hati, jiwa dan raga kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menerima anugerah-Nya. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dengarkanlah dan terimalah berita anugerah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ku diberi belas kasihan.
kita akan mendengarkan nas persembahan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mazmur 124 ayat 6 sampai 7. Untuk mengantar persembahan kita menyanyi dari NKB 181 ayat 1 sampai 2. Tuhan ambil hidupku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang masih boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Teristimewa dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan,
supaya boleh berdaya guna dalam jemaat kami dan boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberikannya, supaya mereka tidak kekurangan, tetapi malah kelebihan dalam berbagai hal. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan terimalah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya bagi kita mempersiapkan bagian bacaan firman Tuhan untuk memasuki pemberitaan firman. Bacaan pertama kita, saudara-saudara, dari Keluaran 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Bacaan kedua Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan bacaan Injil adalah dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Baik saudara-saudara, mari kita mohon hikmat dari kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah sukacita kami dalam pertemuan raya di hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu pula kami rindu untuk kembali dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Sungguh kami telah mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kami, sebagaimana telah kami mempersiapkan bagian firman-Mu yang akan kami baca. Roh Kudus, Engkau penuhi kami sekalian, dan berkati kami hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk memberitakan firman-Mu. Kami percaya dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, Roh Kuduslah yang semakin menguatkan kami, dan kuasa-Mu semakin nyata. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Sungguh kami telah siap dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan,
orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isaskar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang-orang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terhitung jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenali Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramases. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan mematikan mereka dan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian firman Tuhan.
kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Marilah bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan, mendengarkan Injil Kristus Yesus dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa. Kita percaya kita semua adalah orang yang senantiasa dirahmati dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan menerima kembali berkat Tuhan melalui firman-Nya. Bacaan utama kita adalah dari Keluaran 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Dan perikop ini bercerita perlakuan Firaun yang kejam terhadap umat Israel. Nah, belajar dari kekejaman Firaun dan juga perlindungan Tuhan bagi umatnya, maka ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, rasa takut dapat membutakan hati nurani. Saya tahu dan saya yakin kita semua pasti pernah merasakan yang namanya takut atau khawatir. Namun sebatas manakah ketakutan dan apa dasar ketakutan kita? Tentu berbeda-beda saudara-saudara. Setiap orang yang dihantui rasa takut secara psikologis akan mendapat reaksi dari tubuh. Misalnya jantung kita berdetak kencang, nafas kita tersengal-sengal, dan tentu bisa saja muka kita menjadi pucat dan lain-lain sebagainya. Dan jika ini tidak dapat diatasi dengan benar, maka akan merugikan kita dan juga bisa merugikan orang lain. Raja Firaun dalam ayat 8 dikatakan begini. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Saudara-saudara, cerita ini adalah cerita yang sangat familiar di telinga kita. Ketika Firaun mengenal Yusuf, maka pertumbuhan dan juga hubungan antara Mesir dan Israel begitu baik. Tetapi ayat 8 ini kemudian memberikan suatu perubahan yang sangat besar. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kalau kita amati saudara-saudara, tentu kata yang tidak mengenal di sini dapat diartikan dalam kedalaman rohani. Sebab kita tahu bersama seorang pemimpin yang begitu luar biasa, powerful, seorang raja tidaklah mungkin tidak tahu sejarah dalam kehidupan negaranya. Karena itu siapapun pasti mengenal Yusuf dan bagaimana kebaikan daripada seorang Yusuf. Tetapi dalam Keluaran 5 ayat 2 diulang lagi saudara-saudara, dikatakan bahwa raja ini tidak mengenal Allah Israel. Dia mengatakan, siapakah Tuhan itu yang harus aku dengarkan firman-Nya? Inilah permasalahan dari hati seorang raja yang baru. Dia tidak mengenal siapa Allah Israel. Kalau begitu siapa yang dia kenal? Dia hanya mengenal dirinya sendiri, bahwa dia adalah pengusaha dan penguasa yang luar biasa pada saat itu. Saudara-saudara, beberapa sumber menjelaskan bahwa
Firaun yang memerintah pada saat itu ketika masa kelahiran Musa sampai dengan pembunuhan anak-anak, ya maksudnya masa perbudakan itu. Firaun yang memerintah disebut dengan Firaun Tutmose III. Dan Tutmose III ini, saudara-saudara, seorang Firaun yang dijuluki Napoleon dari Mesir. Karena menurut ahli sejarah, Firaun Tutmose III ini sangat jenius dalam berperang. Ilmu perang dia kuasai sekali. Dia sebagai jenderal militer tertinggi dan berhasil menaklukkan 350 kota-kota di daerah Timur Tengah, dimulai dari Efrat sampai Nubia. Hebat sekali, bukan? Dan dia adalah seorang yang sungguh ingin membangun negaranya dengan bangunan-bangunan yang luar biasa bersejarah. Tapi di balik kehebatannya itu, saudara-saudara, dia dihantui oleh rasa takut. Oleh keberadaan umat Israel yang berkembang begitu pesat. Dan itu jelas dalam bacaan kita tadi, ya. Dalam ayatnya yang ke-8, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi secara jumlah, saudara-saudara, begitu berkembangnya umat Israel pada saat itu di tanah Gosen. Dan inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran bagi Firaun Tutmose III pada saat itu. Jangan-jangan mereka bisa berbalik menyerang kita, jangan-jangan mereka bisa bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya, begitulah pikiran orang yang hanya memikirkan kekuasaannya dan hanya memikirkan dirinya dan bangsanya. Lalu saudara-saudara, dia merancang rancangan yang sungguh-sungguh, ya, di luar pemikiran seorang yang berhikmat. Kalau kita perhatikan pembacaan utama kita, dia merancang yang pertama, bahwa Firaun ingin membelenggu Israel dengan cara dijadikan budak. Nah, kalau kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-11 luar biasa sekali. Dia katakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri kita. Itu ketakutannya. Dan karena itu dia menyuruh pengawas-pengawasnya, dikatakan begini dalam ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitum dan Raamses. Nah, saudara-saudara, Firaun berusaha untuk memberi beban yang besar kepada Israel agar mereka bisa musnah dan punah. Itu yang pertama dia rancang. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika kita membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-16, ternyata Firaun memiliki pikiran untuk kemudian menghancurkan anak laki-laki yang lahir di tengah-tengah umat Israel. Karena itu diutuslah bidan dan antara lain yang disebut di sini Sifra dan Puah. Ya, dikatakan kalau umat Israel, ya Pak, ibu-ibu Israel yang mau melahirkan itu, ya bunuh saja kalau anaknya laki-laki. Tapi ya, saudara-saudara, itulah rancangan dari seorang Firaun yang betul-betul hanya memikirkan kekuasaannya. Firaun memiliki dua strategi ini untuk menghalangi pertumbuhan Israel, yaitulah perbudakan dan pembunuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hidup kita ini ada begitu banyak hal yang kadang-kala membuat kita mengalami yang namanya rasa takut. Tapi janganlah kiranya rasa takut kita itu justru membutakan mata hati kita atau nurani kita, lalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tentu firman Tuhan mengajak kita, jika kita membaca Roma 12, dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Karena itu rasa takut tidak bisa kita hilangkan, saudara-saudara, tetapi kita bisa tata. Kita tata dengan mengandalkan Tuhan, dan dengan demikian akan terjadi perubahan budi dalam kehidupan kita.
hal yang kedua, saudara-saudara, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan manusia. Aksi terkutuk yang dilakukan oleh Firaun pada saat itu benar-benar menjadi sesuatu yang menimbulkan murka Tuhan Allah terhadap Firaun dan Mesir. Tetapi kemudian justru sebaliknya, Allah kemudian memberikan belas kasihan kepada umatnya, yaitu umat Israel. Tuhan melindungi umatnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan perlindungan begitu luar biasa. Di tengah-tengah penindasan, Tuhan memunculkan seorang penolong dari tengah-tengah Israel, yaitu Musa. Tetapi caranya justru luar biasa, tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, termasuk Firaun yang luar biasa jeniusnya pada saat itu. Bahwa Musa justru dibesarkan di dalam istananya sendiri. Dan kemudian ia dibesarkan lalu membebaskan umat Israel. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi. Jika kita menarik dalam kehidupan kita tentang apa yang dialami Israel dan apa yang kita alami selaku umat manusia, maka sesungguhnya kita juga ini sedang diperbudak oleh dosa-dosa kita. Bahwa kita dibelenggu dan diberdayakan atau diperdaya oleh dosa-dosa kita dan menjadi hambanya, mungkin jauh lebih berat daripada penindasan Firaun. Seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 38. Setiap orang yang berdosa adalah hamba atau budak dosa. Dan setelah kita diperbudak oleh dosa, maka dosa akan membawa kepada kematian. Roma 6 ayat 23. Lalu apa yang kita butuhkan ketika dosa memperbudak kita, saudara-saudara? Seperti Israel membutuhkan juru selamat pada saat itu dan muncullah Musa, maka kita pun membutuhkan seorang juru selamat, yaitulah Yesus Kristus. Yang tadinya kita dibelenggu oleh dosa, tetapi sekarang kita diberikan kemerdekaan dan kehidupan oleh Kristus Yesus. Di dalam kalimatnya, Rasul Paulus mengatakan, saya melihat hukum yang lain yang membuat aku menjadi tawanan hukuman dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terima kasih kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 23b dan 25. Saudara, penderitaan Israel, perbudakan memang semakin diperberat dan ditambah lagi dengan pembunuhan bayi. Apakah rencana Allah masih bisa terjadi? Ternyata planning Firaun yang kedua juga digagalkan oleh Allah. Sekali lagi, belenggu pembunuhan dilepaskan oleh Tuhan dengan cara memakai para wanita-wanita tangguh, yaitulah bidan. Dan ini merupakan gambaran Mesias yang telah ada semenjak zaman dahulu kala. Kedua bidan ini yang kita kenal dengan nama Sifra dan Pua menjadi juru selamat buat Israel yang menantikan kelahiran baru dari Israel baru yang kemudian melahirkan seorang putra di Bethlehem, yaitulah Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, melihat rencana Allah begitu dahsyat dan sangat mengagumkan. Dari zaman ke zaman, umat Tuhan selalu mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, kesulitan. Namun tangan Tuhan tetap memimpin umatnya, memimpin gerejanya yang terus bertumbuh, memimpin bangsa yang percaya kepadanya, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Memimpin daerah kita, bahkan memimpin jemaat dan memimpin seluruh gereja-gereja. Bahkan memimpin pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan punya banyak cara untuk menggagalkan rencana jahat bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan hal terakhir, saudara-saudara, ketiga, gunakanlah berbagai karunia untuk rancangan yang terbaik dari Allah. Bagi setiap pribadi kita, saudara-saudara,
Tuhan sudah menganugerahkan karunia yang tentu berbeda-beda, dengan tujuan membebaskan manusia dari kehidupan yang tidak benar. Hal itu yang ditekankan oleh Paulus kepada orang Kristen yang ada di Roma, agar masing-masing sadar dengan potensi yang ada pada diri mereka, dengan menggunakan potensi itu untuk kemudian membangun persekutuan yang semakin harmonis. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat potensi apa yang ada pada diri kita masing-masing, dan kemudian mari kita kembangkan itu, serta kita gunakan untuk rancangan Tuhan yang jauh lebih baik dan dahsyat dalam perkembangan ke depan ini. Kalau kita sadar dengan potensi yang ada pada diri kita, pemazmur berkata, bersyukurlah dan muliakanlah Tuhan, karena Dia telah memerdekakan kita dengan karunia-karunia yang ada pada diri kita masing-masing. Tuhan mengasihi kita semua, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi kita. Tuhan punya kuasa untuk menggagalkan rancangan yang tidak benar bagi setiap diri umatnya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sejenak kita berada di dalam perenungan pribadi lepas pribadi. Semua yang telah dinyatakan Allah dalam cerita kita ini, dalam firman-Nya saat ini, adalah mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Kristus Allah selalu berpihak kepada kita. Dia menggagalkan segala rencana yang tidak baik bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan Allah mau supaya kita tahu bahwa Dia setia bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita semua. Karena itu saudara-saudara, mari kita bangkitkan rasa syukur, dan mari kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menyatakan rancangannya bagi dunia ini. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh keberadaan kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan dalam penyembahan ini. Berkenanlah Tuhan menguduskan akan penyembahan ini, dan juga persembahan yang telah kami himpunkan. Kami percaya bahwa dalam kuasa Tuhan, semua penyembahan kami dan persembahan jemaat-Mu akan menjadi kudus di hadapan Bapa, dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, sehingga kami semakin kuat untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan rancangan Tuhan yang terbaik bagi jemaat, bagi daerah kami, bagi bangsa dan bagi dunia. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyirami hati kami. Tolong kami Tuhan agar kami mampu oleh kuasa Roh Kudus untuk mensyukuri pekerjaan Tuhan yang selalu memberikan kami kelepasan dan kemerdekaan. Tuhan, kami pula menyerahkan kehidupan kami kepadamu, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan seluruh pekerjaan umat-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat yang ada secara khusus di Bontoala ini. Kami pun menyerahkan segala usaha yang ditekuni oleh jemaat Tuhan. Bahkan seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Khususnya dalam 1 pekan ke depan, kami mohon kasih karunia Tuhan memenuhi kami,
agar semua pelayanan-pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena dalam segala keadaan yang kami alami, dalam berbagai keterbatasan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau memelihara kami. Engkau tetap ada bagi kami dalam segala aktivitas kami, sekalipun kami masih menghadapi masa pandemi. Tuhan, karuniakan hikmat bagi kami sekalian, agar kami tetap berada di dalam pemikiran yang baik untuk memutuskan mata rantai bagi virus yang sedang berkembang dan sudah berkembang bahkan merajalela ini. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu pergumulan kekasih kami Ibu Hermin Kaliu, yang saat-saat ini sedang berada dalam perawatan secara intensif. Kiranya harapannya boleh nyata di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, menjamah dia dengan kuasa kasih-Mu, karena kami tahu Engkau jauh lebih besar dan kuat daripada sakit penyakit yang menyerang tubuhnya. Demikian pula bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin juga berada di dalam kelemahan secara fisik. Hanya Engkaulah tempat kami menyerahkan segala perawatan bagi mereka, sehingga dalam kasih-Mu kami semua boleh kembali dalam keadaan sehat, membangun kehidupan kami bersama, memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa dalam segala keberadaan kami Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk menyatakan yang terbaik di hadapan-Mu. Persembahan tubuh, jiwa dan raga kami, persembahan talenta kami, persembahan materi yang telah hamba-hamba menyatakan, biarlah semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan penghiburan. Ya Bapa di sorga, kami juga serahkan pengharapan para orang tua kami yang sudah berusia lanjut. Kuatkan mereka dengan iman di masa-masa tua mereka. Kami serahkan program kerja di Jemaat Bontoala dan organisasi intragerejawi yang akan kami lakukan dalam waktu yang dekat. Tuhan, penuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami dengan cara Tuhan, dengan memakai segala talenta yang ada pada diri kami. Tuhan, penuhilah hadirat-Mu, kami semua yang boleh menikmati persekutuan pada saat ini. Tuhan, memberkati setiap kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan. Ya Bapa, ini kami yang datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, seluruh syukur kami kepadamu. Dalam segala keterbatasan, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Kami serahkan doa syafaat kami ini kepadamu Bapa. Hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengan kasih saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita nikmati petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kuasamu dan namamu-lah.
Bangkitlah kembali ke tengah-tengah kehidupan. Nikmatilah kemerdekaan yang telah Tuhan rancang bagimu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mulia. Di tengah ibadah raya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Christina Manginte MTH, yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu kekasih di dalam pelayanannya dan di dalam keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menyatakan karya melalui pelayanan kantoria, organik, tim multimedia, poster, dan majelis gereja jemaat Bontoala yang telah bertugas. Kembalilah dengan penuh sorak-sorai atas kemenangan iman. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3. Pagi hari ini, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.